Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Sering menukar bayi dan masukkan benda sihir ke dalam mulut jenazah. Ini yang dialami perawat di Mekah. Berbagai pengalaman buruk yang dialami oleh umat muslim saat pergi ke Mekah hendaknya bisa kita ambil sebagai ibrah, agar jangan sampai hal tersebut menimpa kita dan tentunya menjadi kita pribadi yang lebih baik serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilansir dari Berita, diceritakan bahwa ada seorang ibu bernama Sarah dan anaknya yang sedang melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Umur yang sudah renta menjadikan Hasan, anak yang berusaha memapah sang ibu sambil berbisik, "Ibu, lihatlah Ka'bah." Namun meski telah ditunjuki dan dibisikkan oleh sang anak, Sarah tetap tidak mampu melihat Ka'bah dan bahkan menyapukan pandangannya seakan tidak melihat sesuatu di depannya. Padahal kondisi penglihatan Sarah nampak normal sebelum keberangkatan. Hasan berusaha berkali-kali menunjukkan bangunan tersebut. Namun lagi-lagi Sarah hanya bisa mengusap matanya dan yang terlihat hanyalah kegelapan. Merasa aneh dengan kondisi ibunya tersebut, Hasan kemudian bertanya kepada ibunya, apakah memiliki kesalahan atau dosa di masa lalu. Namun Sarah menolak untuk menjawab pertanyaan anaknya itu. Akhirnya Hasan coba memutuskan untuk membawa ibunya pada seorang ulama di Abu Dhabi. Tapi Sarah tetap membisu ketika ditanya oleh ulama tersebut. Selang 1 hari, Sarah ternyata coba menelpon ulama tersebut dan menceritakan kesalahan atau dosanya di masa lalu. Dalam percakapan tersebut Sarah berkata, "Ustadz, ketika saya muda dulu, saya bekerja sebagai perawat di sebuah rumah sakit pemerintah." Ulama itu langsung memotong, "Pekerjaan perawat adalah pekerjaan yang mulia. Tapi saya mencari uang sebanyak-banyaknya dengan berbagai macam cara. Tidak peduli halal atau haram. Saya acap kali menukar bayi sebab tidak semua orang suka dengan jenis kelamin bayi yang dilahirkannya. Apabila ada yang ingin laki-laki karena melahirkan seorang perempuan, karena melahirkan seorang anak perempuan, saya akan menukarnya dengan imbalan uang." Penasaran dengan kesalahan Sarah, ulama itu kemudian bertanya, "Lalu apalagi yang Anda kerjakan?" Sarah lantas menceritakan bahwa ia juga memandikan jenazah karena bersekutu dengan dukun. "Di rumah sakit, saya juga memandikan jenazah. Tapi saya memandikannya juga karena ada sebabnya. Saya bekerja sama dengan dukun," terangnya. Persekutuan tersebut mengharuskan Sarah untuk menanamkan sebuah benda sihir bersama dengan jenazah dengan tujuan untuk menyengsarakan orang lain. Alhasil, Sarah pun memasukkan benda sihir tersebut ke dalam mulut jenazah. Pernah sekali seorang alim meninggal dalam kecelakaan. Saya memasukkan benda sihir itu ke dalam mulutnya. Tidak tahu mengapa benda-benda sihir itu kembali keluar dan tidak mau masuk, sehingga saya mencoba menekannya lebih dalam berulang kali, namun tetap gagal. Karena emosi, saya masukkan benda tersebut kemudian menjahit mulutnya, tutur Sarah. Sungguh manusia seperti apa diri Sarah yang tega menyiksa jenazah dengan begitu keji hanya demi mendapatkan imbalan uang. Terlebih dirinya merupakan seorang wanita. Berselang 7 hari setelah percakapan tersebut, ulama itu kemudian merasa khawatir dengan Sarah dan berniat untuk mengunjunginya. Harapannya agar Sarah mau bertobat atas segala yang dilakukannya. Namun ketika sampai di rumahnya, justru ulama tersebut terkejut lantaran Sarah telah meninggal setelah 2 hari dirinya ditelepon.
Umi sudah meninggal 2 hari setelah menghubungi Ustadz, ucap Hasan. Awalnya, setelah menghubungi ulama tersebut, Sarah mendadak jatuh sakit dan meninggal dunia. Ketika hendak dimakamkan, jenazahnya seakan ditolak oleh bumi. Hal ini dikarenakan setiap tanah tersebut digali. Seketika itu juga, tanah mendadak tertutup rapat. Keadaan tersebut terus berlanjut sehingga membuat para penggali kubur kewalahan dan menyerah. Hasan dan ibunya pun ditinggalkan begitu saja di pemakaman. Bagi Hasan, tak mungkin dirinya meninggalkan sang ibu tanpa dikuburkan. Sementara jika harus dibawa pulang pun rasanya tidak mungkin. Alhasil, Hasan terus berzikir dan berharap ada pertolongan Allah. Hingga akhirnya seorang pria berjubah hitam datang mendekati seraya berkata, "Biar saya yang mengurus jenazah ibumu, kamu pulanglah." Sosok yang tidak jelas wajahnya itu meminta agar Hasan tidak menoleh ke belakang hingga sampai di rumah. Mendengar ucapan itu, Hasan percaya begitu saja dan membiarkan sang ibu diurus oleh sosok tersebut. Ya Allah, jauhkanlah kami semua dari perbuatan yang menghalalkan segala cara hingga kami terjerumus dalam kesyirikan. Amin. Wallahu a'lam bishawab.